kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memulai yel-yel kita dan Kak Angel akan memimpin kita dalam yel-yel. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami masih ada hingga saat ini Bapa. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita semangat memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari semuanya kita lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah terang dunia. Ayo adik-adik semuanya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanmu, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi
memuji Tuhan ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus menebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, berceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Berikan pujian bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami telah memuji Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami siapkan, biarlah dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah dan dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari semuanya kita menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali
bersyukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Kau air, sebab Kau Tuhan yang menjaga kami. Mari adik-adik mengangkat tangan kita, bersyukur sudah sungguh baik di dalam hidup kita, yang menjaga setiap langkah kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo adik-adik semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Oke semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami. Persiapkan hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Yeay! Shalom kids, apa kabar kalian semua di rumah? Kak Gele berharap semua anak-anak kids dalam keadaan sehat, terus semangat, terus bersuka cita ya. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah 7 bulan tidak lagi beribadah bersama-sama di Gereja Sitri Pemulihan. Tapi Kak Gele berharap di musim pandemi ini adik-adik 3G Kids di rumah terus setia mengikuti ibadah online dan terus setia mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh guru-guru 3G Kids. Nah adik-adik semua yang di rumah duduk yang rapi karena kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Gele harap semua di rumah sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Semuanya duduk yang manis karena kita segera mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya Kak Gele mau tanya, adik-adik di rumah ada yang masih ingat firman Tuhan kita minggu lalu? Yang masih ingat angkat tangannya? Wow, ternyata banyak juga ya adik-adik yang masih mengingat firman Tuhan minggu lalu. Nah kalau adik-adik ingat minggu lalu bahwa firman Tuhan kita bercerita tentang seorang raja yang sangat luar biasa, sangat kaya, dan satu hal yang membuat dia hebat adalah dia diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Adik-adik masih ingat siapa nama raja itu? Siapa namanya? Betul sekali, namanya Raja Salomo. Nah di cerita-cerita sebelumnya Raja Salomo berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia hikmat. Dan minggu lalu adik-adik sudah dengar cerita bahwa Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat. Dan apa adik-adik? Salomo memakai hikmat itu untuk menolong rakyatnya. Di saat rakyatnya punya masalah, di saat rakyatnya punya persoalan, mereka datang kepada Salomo meminta petunjuk, meminta keputusan, meminta pertolongan daripada Raja Salomo. Karena hikmat Salomo yang begitu luar biasa, orang menjadi segan, orang-orang menjadi kagum kepada Salomo. Bahkan cerita tentang hikmat Salomo sampai kepada negeri-negeri yang jauh dari
Israel. Dan berita ini pun terus tersiar sampailah kepada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sheba. Nah, kerajaan ini cukup jauh letaknya dari Israel tempat Salomo memerintah. Karena mendengar betapa hebatnya Salomo menjalankan pemerintahannya, betapa hebatnya Salomo mengatur segala sesuatu di negerinya, maka Ratu Sheba menjadi penasaran seperti apakah Raja Salomo itu, apa yang mampu dia lakukan. Karena rasa penasaran itu, Ratu Sheba pun datang dari negerinya yang jauh pergi ke Israel untuk melihat bagaimana Salomo melakukan segala sesuatunya. Saat Ratu Sheba pergi, dia tidak pergi dengan tangan yang kosong, tetapi Ratu Sheba itu pergi membawa segala hadiah-hadiah yang luar biasa bagi Salomo. Nah, ketika Ratu Sheba tiba di Israel, dia menjadi sangat kagum. Dia menjadi sangat takjub. Wow, Salomo ternyata diberikan hikmat yang luar biasa. Ratu Sheba ini memang sudah mendengar bahwa Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat yang luar biasa. Dan Ratu Sheba pun ingin membuktikan sendiri seperti apa hikmat itu. Dan dia sangat terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat bagaimana Salomo mengatur segala sesuatu di istananya. Cara mereka mengatur makanan, cara mereka berpakaian, cara mereka duduk, segala sesuatunya begitu rapi, begitu indah dan begitu baik. Sehingga Ratu Sheba menjadi sangat kagum terhadap Salomo. Setelah itu Ratu Sheba pun memberikan hadiah yang banyak kepada Salomo. Emas, permata, segala sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik dari negerinya dibawa untuk Salomo. Wow, Salomo menjadi tambah kaya, bertambah luar biasa. Dan semua ini Salomo dapat karena apa, adik-adik? Karena Salomo takut kepada Tuhan dan Tuhan memberikan Salomo hikmat. Saat Ratu Sheba sudah melihat segala sesuatunya, dia kagum terhadap segala sesuatunya, kemudian dia pun pulang. Dan saat dia akan pulang, Salomo pun memberikan kepada Ratu Sheba hadiah-hadiah yang luar biasa juga, adik-adik. Nah, apa pelajaran firman Tuhan dari kisah ini? Apa yang adik-adik bisa belajar di rumah dari cerita ini? Yang pertama, kalau adik-adik tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat. Mengapa dikatakan begitu? Mengapa dikatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapatkan hikmat? Karena dengan takut akan Tuhan, orang akan menjauhi hal-hal yang akan mencelakakan dirinya atau akan merugikan dirinya. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh malas-malasan misalnya. Karena kalau kita malas-malasan, kita tidak mau belajar, kita tidak mau bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan upah atau hasil atau uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan juga firman Tuhan atau perintah Tuhan berkata kita jangan mencuri. Kalau kita mencuri, kita mungkin akan mendapatkan hukuman, kita akan dipenjara, kita akan malu. Nah, hal-hal seperti itu berasal dari takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Dan sesungguhnya hikmat itu adalah di saat kita menjauhi kejahatan dan kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan menunjukkan kasih, menunjukkan berkat-berkatnya bagi kita. Dan pelajaran kedua bagi kita adalah hikmat itu dapat diukur dari segala perbuatan kita. Seperti apa, adik-adik? Bahwa saat Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, hikmat itu diukur dari apa yang Salomo lakukan, apa yang sudah Salomo buat bagi negerinya, dan itu menjadi sesuatu yang membanggakan, yang membuat orang kagum sampai di negeri-negeri yang jauh. Nah, seperti itu juga firman Tuhan bagi kita hari ini. Di saat kita sudah diberkati Tuhan dengan hikmat, itu akan ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang selalu ada di dalam jalan dan ketentuan dan hukum-hukum Tuhan. Itu membuat orang-orang yang melihat hidup kita menjadi kagum. Dan karena mereka kagum terhadap hidup kita, mereka akan memuliakan Tuhan. Dan adik-adik di rumah harus belajar bahwa di saat kita hidup takut akan Tuhan, orang akan melihat hal itu dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kagele harap dua pelajaran firman Tuhan kita hari ini dapat diingat oleh adik-adik dengan baik, dan adik-adik boleh menyimpan setiap firman Tuhan itu di dalam hati adik-adik. Apa yang pertama? Ya, betul. Yang pertama adalah
takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat. Di saat kita takut akan Tuhan, di situ sebenarnya kita sedang berhikmat dan menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan atau membinasakan kita. Kemudian yang kedua adalah hikmat itu dapat diukur lewat segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi adik-adik, setiap orang yang berhikmat pasti dia tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Pasti itu terpancar dari keputusan-keputusan hidupnya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu mengingat firman Tuhan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele mau memberikan ayat hafalan yang terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Dan saat ini Kak Gele akan berdoa buat semua anak-anak 3G Kids di rumah. Kak Gele mau kita semua lipat tangan, kita tutup mata, dan saat ini kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hari ini boleh menolong kami, boleh memberkati setiap kami anak-anak 3G Kids Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh belajar bahwa takut akan Tuhan adalah sumber segala hikmat. Dan biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu boleh memakai hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan berkati dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu boleh kami nyatakan dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Dan Tuhan, saat ini Bapa, kami anak-anak 3G Kids dalam mengakhiri ibadah kami hari ini, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tinggal terus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati berkata amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan yang kedua, hikmat dapat diukur dari segala perbuatan kita. Dan adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you.